Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wat tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada pertemuan kali ini dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah wa Zawaidiyah, kita akan bahas mengenai dua daripada anwa'i ulumil hadis. Yang pertama al-hadits al-mursal, kemudian yang kedua al-hadits al-gharib. Sebelumnya perlu saya ingatkan kembali tanbih, kalau kita ingin membagi hadis ini, hadis dhaif, sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, hadis dhaif ada beberapa bagian, di antaranya yang dhaif disebabkan karena inqita'. Inqita' itu terbagi dua. Ada inqita' zahir, ada inqita' khafi. Yang zahir itu ada 4 bagian. Yang pertama al-mu'allaq, yang kedua al-mu'dal, kemudian al-munqati', kemudian al-mursal. Jadi pada sore hari ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita akan bahas mursal. Jadi satu dari 4 bagian hadis dhaif yang disebabkan, kedhaifannya disebabkan karena inqita', tidak bersambungnya sanad. Tentunya itu inqita' zahir. Ini tentunya pembagian yang saya sebutkan ini berdasarkan definisi daripada mutaakhirin atau muhaqqiqin, daripada golongan ulama al-hadis atau muhadditsin. Karena untuk pengertian al-hadits al-mursal ini sendiri ada beberapa definisi, tergantung kepada disiplin ilmu juga. Karena ada muhadditsin juga mendefinisikan, kemudian ada fuqaha, ada usuliyin. Masing-masing sesuai dengan konsekuensi metode yang dijalani juga berpengaruh pada definisi dan berpengaruh juga kepada hukum masing-masing atau hukum daripada pembahasan ini, yaitu al-hadits al-mursal. Dan ini tertera di satu bait di Al-Manzumatil Baiquniyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa syarihu wa zaid radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi'ulumihim wa ulumi syaikhihim wa masyayikhina fid darain amin. Wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah, atau mursal itu adalah, kata beliau, yang mana gugur padanya sahabi saja, dan katakanlah gharib itu adalah apa yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Jadi disitulah dari sini kita ambil ada mursal, ada gharib. Sebagaimana biasanya kita mulai dengan kita jelaskan ini dengan menyebutkan al-masailul mustafadah. Tentunya al-mas'alatul ula adalah definisi atau ta'rif. Apa yang dimaksud dengan al-haditsul mursal? Al-haditsul mursal tentunya menurut muhadditsin adalah huwa ma rafa'ahu at-tabi'iyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana kabiran aw saghiran. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dirafa'kan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tabi'i itu adalah tabi'i yang besar atau tabi'i yang kecil, tabi'i kabir atau tabi'i saghir. Jadi ada tabi'i, kemudian sudah diketahui semua apa itu tabi'i. Lebih baiknya di sini saya jelaskan dulu apa itu tabi'i. Tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhu, liqa, dan tidak disyaratkan di sini beriman kepada sahabat. Berbeda dengan sahabat. Sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik melihat atau tidak melihat. Jadi masuklah di situ yang buta, sahabat yang buta, beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keadaan iman, walaupun takhallalahu riddah, walau
pun antara imannya dengan kematiannya ada murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, kemudian mati dalam keadaan beriman, maka itu sahabi. Adapun tabi'i adalah yang bertemu dengan sahabat, sudah, dan mati dalam keadaan iman, maka itu adalah tabi'i. Itu yang dimaksud dengan tabi'i di definisi ini. Ma rafa'ahu tabi'i. Jadi yang dirafa'kan oleh tabi'i mengatakan qala Rasulullah SAW. Jadi sudah tentu tabi'i tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tidak bertemu, bahkan tidak semasa, tidak mungkin. Kecuali mukhadram, mungkin dia semasa tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Makanya ulama memasukkan ada istilah namanya mukhadram. Mukhadram ini adalah dimasukkan dalam kategori kibari tabi'in, pembesar tabi'i. Kemudian beliau bilang sawan kana, baik tabi'i adalah pembesar tabi'i atau tabi'i shaghir. Apa yang dimaksud dengan kabirut tabi'in atau kibar at-tabi'in, at-tabi'il kabir? Tabi'i besar maksudnya adalah yang bertemu, tabi'in, para tabi'in yang bertemu dengan sahabat, yang bertemu dengan pembesar sahabat. Kalau dia tabi'in bertemu dengan pembesar sahabat, maka itu adalah tabi'in kabir. Kemudian fil muqabil ada tabi'i shaghir. Tabi'i shaghir adalah yang bertemu dengan sighari sahabah. Yang bertemu dengan sahabat yang kecil, yang terakhir wafatnya, yang terlambat wafatnya. Karena ada sahabat yang wafatnya lambat dikarenakan umur panjang dan sebagainya. Dan ghalib tentu karena umurnya panjang. Jadi itu yang dimaksud dengan al-hadithil mursal. Tabi'i mengatakan qala Rasulullah SAW. Anda dapatkan di sebuah sanad tabi'i sudah dipastikan itu tabi'i, kemudian dibilang Rasulullah qala Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW atau anna Rasulullah SAW qala. Ini adalah al-hadithil mursal. Ini adalah gambaran dan surah dan definisi daripada al-hadithil mursal. Menurut al-muhaddithin, bahkan juga sebagian fuqaha atau banyak daripada kalangan fuqaha dan usuliyin mendefinisikan seperti definisi yang telah kita sebutkan ini. Makanya beliau sebut di sini hadza at-ta'riful ladzi rajjahahu aktsarul muhadditsina wa huwa shahih. Ini mu'tamad. Wa ta'rifun nadhim lil mursal. Sekarang baru kita kembali kepada kalam nadhim sendiri. Beliau bilang wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Mursal itu adalah yang gugur sahabatnya. Kata beliau di sini apa? Ta'aqquban. Kritis ilmiah bi annahu ma saqata min isnadi sahabi muntaqadun wa ghairu daqiq. Jadi definisi daripada an-nadhim di sini kurang tepat. Qala Suyuti lam yuwassawab qawlu man qala al-mursal ma saqata min sahabi idh law urifa anna saqit sahabi lam yurad. Beliau menukilkan daripada Imam Suyuti bahwasanya Imam Suyuti mengatakan tidak ada yang membenarkan perkataan yang menyebutkan bahwasanya mursal itu adalah hadis yang gugur sahabatnya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita tahu yang gugur adalah sahabat, kalau kita tahu memang yang gugur adalah sahabat, kenapa kita harus mendhaifkannya? Kenapa kita harus meradnya? Kenapa kita harus menjadikannya hadis mardud? Jadi tidak tepat kalau Anda sebutkan, kalau kita sebutkan hadis mursal adalah yang gugur sahabatnya, tidak tepat. Jadi sudah jelas tadi ya, kenapa? Apa argumennya, apa alasannya kenapa tidak tepat. Jadi oleh karena itu Asy-Syaikh Abdul Sattar Abu Ghudah istadraka, membenarkan atau mengubah, melakukan renovasi terhadap matan bagian pertama daripada matan ini dengan mengatakan seperti ini, wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Beliau ganti wa mursalun minhu sahabiyyu saqat dengan wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Mursal itu adalah min fawqi tabi'in, setelah tabi'i ada yang gugur. Jadi kita nggak tahu ada yang gugur setelah tabi'i. Beliau nggak sebutkan sahabat. Ini adalah definisi yang tepat, yang sesuai dengan ta'rifil jumhur. Jadi kemudian di nuskhah ini nggak ada wawnya. Kalau diletakkan wawnya itu lebih sesuai dengan apa? Wazan. Karena kita ketahui bahwasanya Dzumah Baiquniyah ini adalah min bahari rajaz. Mustaf'ilun. Wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Jadi letakkan di situ waw. Wallahu a'lam. Wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Adapun gharib sudah tepat. Itu faedah pertama. Ta'rif dan istidrak atau ta'aqub ala al-Imam al-Baiquni. Kemudian kedua, masalah kedua. Kata beliau di sini, wal mursalun 'inda al-fuqaha usulin wa ghairihim. Man qata'a sanadu 'ala ayyi wajhin hasala al-inqita'u fi as-sanad ma dama al-hadith min riwayat thiqat. Kata beliau, al-mursalun 'inda al-fuqaha usulin wa ghairihim. Man qata'a sanadu 'ala ayyi wajhin hasala al-inqita'u fi as-sanad ma dama al-hadith min riwayat thiqat. Kata beliau, al-mursalun 'inda al-fuqaha usulin wa ghairihim. Man qata'a sanadu 'ala ayyi wajhin hasala al-inqita'u fi as-sanad ma dama al-hadith min riwayat thiqat. Kata beliau,
Sekarang kita masuk pada definisi al-hadithil mursal menurut fuqaha dan usuliyin. Ini ta'rif kedua. Berdasarkan dua disiplin ilmu, al-fiqh wal usul. Mereka menyatakan bahwasanya hadis mursal adalah yang yang gugur. Ada gugur di situ. Tapi gugur itu sabtun di situ dimanapun posisinya. Baik di syekh musannif atau setelahnya atau di ma ba'da tabi'i, tidak masalah. Selagi mana ruwahnya thiqat. Ruwahnya ini semua thiqat. Setelah dilakukan dirasah dan studi isnad, semuanya thiqat tapi ada inqita'. Jadi kesimpulannya, definisi mursal menurut fuqaha dan usulin ini sama dengan definisi al-munqati' 'indal muhadditsin. Karena munqati' ma saqata fi sanadihi rawin fi ayyi mawdi'in kana, di posisi manapun. Jadi umum. Jadi mursal menurut fuqaha usulin lebih umum. Tidak menentukan posisi tertentu. Bahkan di sebagian muhaddisin juga ada yang mendefinisikan dengan definisi ini. Khususnya muhadditsin mutaqaddimin. Seperti Al-Khatib, seperti Ibnu Al-Athir Al-Khatib di di kitabnya Mustalah, di mustalahnya. Kemudian Ibnu Al-Athir di Jami' al-Usul. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Fairuzabadi Al-Mutawaffa sanah 817 Hijriah, beliau ini adalah yang Al-Lughawi Majduddin Ya'qub Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad. Apa kata beliau? Wa mursalun ma qala fihi tabi'u qala Rasulullah hadza syai'u. Mursal itu adalah yang dikatakan oleh tabi'i seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sesuai dengan yang mu'tamad. Wa ba'dhum khassa kibarat tubai. Beliau menyebutkan di sini sebagian mereka ada mengkhususkan kibar tuba' juga, kibarut tabi'in. Sehingga bahkan nanti Imam Syafi'i menerima mursalnya kibarut tabi'in, mensyaratkan mesti mursal itu daripada kibarut tabi'in baru diterima. Salah satu syarat Al-Imam Syafi'i kama sayati. Wal fuqaha wa ammamu fafhamu'i. Di sini syahidnya. Di sini beliau menyebutkan menguatkan bahwasanya fuqaha dan usuliyin mendefinisikan hadis mursal dengan definisi yang umum, mencakup sabtunnya ba'da tabi'i atau qabla tabi'i. Makanya beliau sebut sini ammamu. Jadi ini bait ini menjadi argumen pernyataan definisi daripada al-fuqaha wal usuliyin tadi. Al-faidatu tsalitsah, karena pembahasan ini panjang, kita masuk langsung kepada al-mas'alah tsalitsah. Mithalul mursal an Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Jadi kata beliau, beliau menyebutkan misal, contoh daripada al-hadis al-mursal. Beliau ambil di sini daripada seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Musayyib, wafat tahun 94 Hijriah. Diketahui bahwasanya ulama menyebutkan bahwasanya mursalat daripada Sa'id bin Musayyib adalah ashahul marasil. Mursal yang paling sahih. Akan tapi mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau seperti Sa'id bin Musayyib ini? Sudah diketahui bahwasanya orang seperti beliau ini tidak mengirsalkan hadis kecuali daripada thiqah. Ada yang menyebutkan bahwasanya tidak diterima juga. Kenapa? Walaupun kita sudah tahu dia tidak mengirsalkan hadis kecuali daripada thiqah, tapi ihtimal ghairu thiqah, ihtimal bahwasanya syekhnya tidak thiqah itu ada. Jadi tetap tawakuf katanya. Jadi tidak semerta-merta disahihkan begitu saja. Walaupun kaidah itu sudah masyhur bahwasanya mursalat marasil daripada Sa'id bin Musayyib itu sahih. Tapi hukumnya khilaf. Tentu ada yang mensahihkan juga ketika mendapatkan sanad Sa'id bin Musayyib mengatakan seperti ini, qala Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis ini. Hadis mengenai larangan untuk menjual daging dengan hayawan. Jadi syahidnya di Sa'id bin Musayyib, qala Rasulullah SAW. Itu syahidnya. Situ yang kita ambil poinnya berdasarkan definisi di atas. Kemudian yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, anwa'ul marasil. Jenis-jenis atau macam-macam hadis-hadis mursal. Yang pertama, beliau sebutkan di sini ada dua jenis. Sebenarnya pemakaian ini setelah kita singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya. Beliau sebutkan di sini al-mursalul khafi wa al-haditsul ladzi sadara min rawin mu'asir lam yalqa man haddatha anhu lakin bainahu wasithah. Beliau sebutkan ini al-mursalul khafi, mursal yang tersembunyi.
Ini kalau mau kita kategorikan ini termasuk kategori al-mursal atau al-inqita'il khafi. Karena inqita' khafi ada dua. Al-mursal khafi dan mudallis. Al-mudallas, al-hadits mudallas. Apa itu al-mursal khafi? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi daripada seseorang yang satu masa dengannya. Akan tapi dia tidak pernah bertemu sama sekali. Dan antara keduanya ada perantara, tapi saktun, gugur. Ya. Kemudian al-mudallas. Apa itu al-mudallas? Ma faqad sami'a min syaikhi. Beliau sebut al-mudallis faqad sami'a min syaikhi ahadits ghaira allati dallasa 'alaihi wa idza lam yudrikhu fa hadha al-irsal al-mutlaq. Yang kedua beliau sebut al-mudallas. Al-mudallas itu yang diriwayatkan oleh seseorang daripada seseorang. Seseorang itu, syekhnya itu dia pernah bertemu, bahkan pernah meriwayatkan sebuah hadis. Tapi untuk hadis ini, dia tidak pernah meriwayatkan pada syekh ini. Tapi dia sebut daripada an fulan. Dari syekh tersebut. Dari syekh tersebut. Padahal dia tidak meriwayatkan daripada syekh tersebut. Akan tapi, melainkan antara keduanya ada wasithah yang gugur. Jadi dari segi khafa, yang lebih akhfa adalah mudallas. Yang lebih dakik, yang lebih susah ditebak. Yang lebih susah dia untuk dicari. Yang dicari illahnya adalah al-mudallas. Ya. Wa idza lam yudrikhu fa hadzal irsal mutlaq. Kalau memang benar-benar dia tidak bertemu dengan syekh tersebut, maka itu disebut al-mursalil mutlaq sesuai dengan pembahasan kita ini. Kenapa? Karena di al-mursalil khafi dan al-mudallas sighahnya dia tidak akan menyatakannya dengan sebutan haddatsana aw ma yusarrihu bis sama' seperti akhbarana, haddatsana, sami'na, tidak. Kalau itu terjadi itu namanya kadzib. Jadi itu kadzab, pelakunya adalah kadzab. Hadisnya maudhu'. Akan tapi di mursalil khafi, al-mursalil khafi dan mudallas tidak. Dia tidak yusarrih bis sama'. Dia bilang qala aw an aw anna. Beda dengan al-mursal mutlaq. Ya. Kemudian al-faidatul khamisah. Jadi itu mengenai tadi anwa'il marasil. Hanya ada dua kalau mau kita nawakan. Kalau mau kita tambah lagi ada namanya mursalus sahabi. Akan tapi di situ makbul. Kenapa? Karena yang gugur adalah sudah dipastikan sahabi dan tidak termasuk pembahasan kita kali ini. Al-mas'alatul khamisah. Apa hukum daripada al-hadits al-mursal? Ini juga menjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, ada yang menerimanya secara mutlak, ada yang menolaknya secara mutlak, ada yang menerimanya dengan syurut. Maka beliau sebutkan di sini annahu dha'ifun la yahtaju bihi jumhurul muhadditsin. Dhaif, tidak dijadikan argumen oleh mayoritas muhadditsin. Wa sababu raddihi. Kenapa? Kenapa wahai muhadditsin? Kenapa kalian tidak menerima al-haditsil mursal? Beliau sebutkan di sini menukilkan kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada kitabnya Nuzhatin Nazar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, huwal jahlu bihalil mahdhuf li'annahu yuhtamalu an yakuna sahabiyan wa yuhtamalu an yakuna tabi'iyan wa 'ala ats-tsani yuhtamalu an yakuna dha'ifan wa yuhtamalu an yakuna thiqatan wa 'ala ats-tsani yuhtamalu an yakuna hamala 'an sahabi wa yuhtamalu an yakuna hamala 'an tabi'iyyin akhar. Jadi kenapa mereka, jumhur muhadditsin, mayoritas muhadditsin menolak hadis mursal? Kenapa? Karena al-jahlu, kita tidak mengetahui siapa yang gugur, siapa yang saqit di sanad ini. Kita tidak ketahui. Kenapa kita tidak mengetahuinya? Karena kemungkinan yang gugur itu sahabi itu ada. Bisa jadi yang gugur sahabi. Ini ihtimal. Kita tidak pastikan, ihtimal, kemungkinan. Kalau sahabi nggak masalah. Tapi karena ihtimal juga bukan sahabi, yaitu tabi'i. Baik. Kalau wa'ala tsani di sini wa'ala tsani ay tabi'i. Kalau yang gugur tabi'i gimana? Ini masalah. Bisa jadi tabi'inya dhaif, itu yang pertama. Bisa jadi tabi'inya thiqah. Baru beliau bilang, wa'ala tsani yani ats-tsani siapa? Ay yakuna thiqatan. Kalau tabi'inya juga thiqah, yang gugur ini adalah tabi'i thiqah. Kalau gugurnya tabi'i dhaif, kita sudah pastikan, sudah pasti dhaif hadisnya. Tapi kalau tabi'inya thiqah juga, bisa jadi dia meriwayatkan lagi daripada seseorang. Siapa seseorang itu? Bisa jadi sahabi lagi. Ya? Oke. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga daripada tabi'i.
tabi'i ini bisa jadi dhaif, bisa jadi thiqah. Makanya beliau sebutkan di sini wa 'ala tsani fa ya'udu al-ihtimalus sabiq. Jadi kalau kita bilang bisa jadi sahabi lagi, bisa jadi tabi'i lagi, tabi'i akhar, kembali lagi rantai itu ke yang pertama. Kalau dia tabi'i juga bisa jadi meriwayatkan pada sahabi, bisa jadi pada tabi'i. Kalau tabi'i bisa jadi tabi'inya dhaif, bisa jadi tabi'inya thiqah. Kalau thiqah bisa jadi pada sahabi, bisa jadi daripada tabi'i. Kalau tabi'i begitu. Tasalsal. Kalau berdasarkan logika, ini bisa nggak putus-putus ini. Kemungkinan ini sampai berapa orang pun. Akan tapi berdasarkan penelitian para muhadditsin, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tasalsul ini para tabi'i meriwayatkan satu sama lain 6 atau 7 orang. Nah, ini yang menyebabkan hadis mursal ini ditolak. Ya, jelas ditolak oleh jumhuril muhadditsin. Oke, itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua seperti Al-Hanafiyah wal Malikiyah dinukilkan dari mereka bahwasanya hadis mursal ini diterima secara mutlak. Kenapa? Dengan beberapa argumen tentunya. Mereka punya argumen. Salah satunya bahwasanya mereka ini adalah ashabul marasil ini. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di zaman al-qurunil fadilah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik orang adalah yang hidup di zamanku kemudian mereka yang setelah mereka, kemudian yang setelahnya lagi, kata Nabi SAW. Itu adalah salah satu argumen mereka. Kemudian argumen lain juga bahwasanya tabi'i ini secara ghalibnya, mayoritasnya, dominannya biasanya memang meriwayatkan pada sahabat. Jadi mereka menghukumi secara zahir dan secara ghalib tabi'i itu. Adapun pendapat ketiga yaitu diterima tapi dengan syarat. Mereka adalah dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan di kitabnya Ar-Risalah, kitab yang pertama ditulis oleh beliau, Ar-Risalah fi Ushulil Fiqh. Beliau menyebutkan wa al-Imam Syafi'i bi syurutin arba'ah. Thalatha fi rawi, 3 syarat, dari 4 itu disyaratkan pada mursilnya, pada orangnya. Jadi pelaku irsal itu disebut mursil, hadisnya disebut mursal. Dan 1 syarat lagi disyaratkan pada hadisnya. Apa itu? Yang 3, an yakunal mursil min kibari tabi'in. Jadi Imam Syafi'i bilang, kami akan terima al-hadisil mursal ini kalau mursilnya, pelaku yang mengisalkannya, yang menggugurkan orang itu adalah kabirut tabi'in, pembesar tabi'in. Jadi kalau bukan pembesar tabi'in tidak. Yang kedua, idza samma man arsala anhu samma thiqah. Jadi kalau mursil ini punya 2 sanad untuk hadis ini. Sanad yang pertama dia irsalkan. Dia gugurkan seseorang, kemudian dia sebutkan Nabi SAW, atau qala Rasulullah SAW. Dan sanad kedua punya orang yang sama, dia sebutkan, dia tidak gugurkan, tapi dia sebutkan syekhnya, kemudian Rasulullah atau siapa saja. Yang jelas ini kalau kita anggap mursal ini am ya. Sanadnya yang kedua ini adalah muttasil, dia sebutkan nama syekhnya. Ketika dicek, kita lakukan dirasah isnad atau dirasah hadzal rajul, ternyata orang ini adalah thiqah. Yang seperti ini, bentuk seperti ini. Jadi mursalnya pada sanadnya yang pertama, orang yang sama diterima oleh Imam Syafi'i. Karena dia pada sanad yang lain yusarrih dengan nama syekhnya, dan syekh itu adalah thiqah. Dan baqi rijal, dari rijal yang lain thiqah juga. Jadi sanadnya sahih. Itu alasan kedua kenapa Imam Syafi'i menerima al-hadits al-mursal. Yang ketiga, ada mutaba'ah. Ini si mursil, ini seseorang mengirsalkan hadis, terus ada minal huffaz, seorang hafiz hadis, bukan hafiz Al-Qur'an tentunya. Kalau dia enggak biasa min huffazil hadis, juga mengirsalkan. Jadi mengirsalkan hadis ini. Sama-sama, jadi kedua orang ini, mursil yang pertama si mursal namanya Zaid, yang kedua hafiz, seorang hafiz, bukan namanya hafiz tapi sifatnya hifz, punya sifatil hifz. Anggaplah namanya Bakar. Jadi yutabi'uhu, yusyarikuhu ay yutabi'uhu, sama-sama memberikan mursal. Dengan begini, mursal yang pertama ini diterima. Mursal si Zaid diterima. Yang keempat, disyaratkan pada hadisnya. Apa kata beliau? Disyaratkan pada hadis mursal ini, untuk dia naik, yataqawwa, yang tadinya dhaif, kemudian menjadi sahih atau menjadi qawi, mesti ada 4. 1 dari 4 ini. Mesti dia naik dengan 1 daripada 4 yang akan saya sebutkan ini, kata beliau. Yang pertama, diriwayatkan hadis ini yang mursal, ini mursal nih. Diriwayatkan ada sanad lain dengan hadis yang sama tapi musnad oleh orang lain tapinya. Orang lain tapi mengisnadkannya, yaitu apa? Menyebutkan sanadnya dengan ittisal,
bukan dengan inqita' atau bukan dengan irsal. Tidak ada yang gugur. Jadi yang mursal pertama ini naik, yang tadinya dhaif naik. Kenapa? Karena diangkat oleh sanad kedua ini daripada orang lain dan diisnadkannya. Itu apa? Diittisalkan atau disambung, bersambung sanadnya. Yang kedua, an yurwa min wajhin akhar mursalan, atau dua-duanya mursal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ini mursal, yang kedua juga mursal. Jadi mursal tambah mursal yartaqi kata beliau. Ini adalah manhaj Imam Syafi'i. Yang ketiga, an yuwafiqa qaula sahabi. Kita dapatkan ni sanad mursal. Kemudian kita cari hadis mauquf, atau kita mau cari i'tibar atau mencari penguat, atau kita mau jam'i turuq, mengumpulkan adillah. Kita dapati ada satu qaul sahabi sesuai dengan hadis mursal ini. Mauquf, bahasan kita yang sebelumnya. Perkataan atau perbuatan. Dengan begini mursal tadi itu mursal tapi marfu' naik menjadi qawi dikarenakan apa? Adanya hadis mauquf yang menguatkannya. Baik perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Yang terakhir, an yuftiya bimuqtadahu aktsaru ahli ilm. Jadi kata beliau, kapan mursal naik? Kalau makna daripada hadis mursal yang marfu' ini sesuai dengan fatwa mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama yang mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi, berfatwa mengeluarkan hukum sesuai dengan isi makna daripada hadis mursal ini, walaupun lafaznya berbeda. Ketika ini kata Imam Syafi'i, mursal yang marfu' ini naik, yartaqi menjadi sahih, sehingga diterima. Jadi inilah satu dari 4 ma yataqawwa, penguat daripada hadis mursal yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, sehingga dengan adanya ini hadis mursal diterima. Tentunya dengan syarat-syarat jadi ini, syarat-syarat ini. Disinilah pentingnya mempelajari beberapa disiplin ilmu selain ilmu hadis. Kalau kita berkecukupan dengan ilmu hadis saja, apa yang terjadi? Mudah kita mengingkari al-madhahibil arba'ah, mazhab yang 4, apalagi yang menerima mursal secara mutlak. Karena yang paling syadid pun di sini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau seseorang hanya sempit pemikirannya setakat di ilmu hadis saja, itu yang membuatnya mengingkari mazhab yang 4, dan itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena itu adalah pengingkaran terhadap para pewaris Nabi yang sudah ada dari zaman ke zaman, yang mereka sudah dilengkapi dengan segala macam syaratul ifta atau syaratul ijtihad, baik ilmu atau al-adalah, ad-dhabt wal adalah. Makanya ketika beliau sebutkan sini, waqad nazama ba'du muqawiyatil mursal faqala wa haythu mursalul kibari muntasir bima wa'afa bil qabuli mustahir. Oke, muntasir mustahar. Ka qauli sahibin wa fi'lihi wa ma. Ini. Jadi kalau sesuai dengan perkataan sahabat atau perbuatannya, naik. Wa ma yaqulul aktsaruna mimma ulima. Sesuai dengan perkataan mayoritas ulama atau fatwa mayoritas ulama. Al-isnadu wal irsalu. Baik. Kemudian ini tadi kita sudah sebutkan mursal, kemudian dikuatkan oleh musnad, al-isnad, atau mursal juga, mursal sama mursal naik. Wal qiyasu wal intisyaru amalun asasu. Al-mas'alatu sadisah, yang keenam, dzakara al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hambali wajh at-tawfiq baina qauli al-fuqaha bi tashih al-mursal wa qauli al-mutaakhirin min ahli al-hadith bi tad'ifihi. Faqala wa'lam annahu la tanafi baina kalam al-huffaz wa kalam al-fuqaha fi hadha al-bab. فإن الحفاظ إنما يريد نصيحة الحديث المعين إذا كان مرسل وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini kan ada permasalahan. Kenapa sih para ulama, para muhaddisin berbeda dengan para fuqaha dalam menyikapi hadis mursal? Muhaddisin, jumhur mereka menyebutkan bahwasanya hadis mursal ini mardud, tidak diterima, dhaif. Kenapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sahib Syarhi Ilal Tirmidzi, ada di 2 mujalladan 2 jilid. Beliau menyebutkan, atau beliau di sini mencoba untuk mentaufik, menyatukan antara kedua pendapat ini. Menjelaskan kepada kita. Sebenarnya tidak ada yang aneh, karena masing-masing disiplin ini berbeda, masing-masing disiplin ilmu ini berbeda metodenya. Kita ketahui muhaddisin, para ahli hadis itu metodenya adalah tautsiq. Mereka sudah menetapkan syarat-syarat hadis sahih. Syarat yang 5. Ada yang menyebutkan 6. Mesti ittisal, mesti dhabtur rawi, adalahnya, ada musyadz wala illah ini.
Ketika bertentangan dengan satu dari lima syarat ini, makanya hadis dhaif. Kalau muttasil, lawannya adalah inqita'. Berarti kalau inqita' dalam haditsin dhaif. Mursal adalah min qabilil inqita'. Oleh karena itu, berdasarkan metode mereka, mereka nggak bisa menerima. Karena inqita' munqati' adalah saktun rawi adalah dhaif. Berdasarkan metode mereka. Jadi, tidak ada yang aneh. Berbeda dengan fuqaha wal usuliyun. Sedangkan para fuqaha dan para ulama usul, mereka tidak berkecukupan pada hadis saja. Mereka melihat adillah yang lain. Jadi adillah mereka lebih luas. Hadis salah satunya, ada Quran, ada adillah ukhra, ada ijma', ada qiyas, ada adillah mukhtalafiyah seperti masalah mursalah, al-urf, al-istihsan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang aneh. Karena apa? Sudah berbeda metode. Sudah berbeda metode. Jadi berbeda juga hasil. Dan ini sering terjadi. Maka kata beliau, wa huwa laysa bisahihin ala tariqatihim, yakni ala manhajihim. Al-inqita', kenapa inqita'? Dan tidak ada ittisal sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-fuqaha fa muraduhum sihhatu dzalikal ma'na alladhi dalla 'alaihi al-hadits. Adapun fuqaha, yang menjadi objek mereka adalah maknanya, bukan hanya terbatas pada lafaz saja. Dan memang pembahasan fuqaha usulnya usuliyun adalah dalalatul ma'na. Karena subut itu sudah kerja muhadditsin, produk muhadditsin, sabit atau ghairu sabit. Itu kerjanya siapa? Para muhadditsin. Adapun para fuqaha, yang menjadi sasaran mereka adalah makna daripada hadis tersebut. Maknanya sesuai dengan dalil lain, sesuai dengan dalil lain. Maka disebut sihhatu dzalikal ma'na alladhi dalla 'alaihi al-hadits. Fa idza i'tadada dzalikal mursal biqara'in, ada qara'in lain, ada dalil lain, faktor-faktor lain yang menguatkan hadis mursal yang dhaif menurut muhadditsin ini, tadullu 'ala anna lahu aslan. Ketika ada qara'in ini, berarti ini hadis mursal, walaupun secara zahirnya dhaif, berarti dia ada asalnya, ada sumbernya, jelas. Oke, qawiyya dhon, yang tadinya dhonnya dhaif menjadi kuat dhon itu ketika ada qara'in itu, ketika ada sifat-sifat atau keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang membuat hadis mursal ini maknanya sahih. Bi sihhati ma dalla alaih, kuatlah zon kita bahwasanya hadis ini atau maknanya sahih. Fahtajja, ketika kuat zon kita bahwasanya hadis ini sahih karena maknanya sahih, maka kami jadikan itu apa? Argumen katanya. Fahtajja bihi ma'a mahtaffa bihi minal qara'in. Dengan qara'in itu, jamak daripada qarinah, hadis mursal ini menjadi kuat. Karena dia kuat dijadikan hujjah. Jadi tidak ada tanafi. Wa hadha wa tahqiq fil ihtijaj bil mursal anhu indal a'immah. Ini adalah pendapat yang muktamad, yang diakui bagi para a'immah, sebagaimana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali. Kasyafi'i, kata beliau, "Inda al-a'immah kasyafi'i wa Ahmad wa ghairihima fi ma'a anna fi kalam Syafi'i yaqtadi sihhat al-mursal hina idzin." Ya. Qala Ahmad bin Hanbal mursalat Ibn Musayyib sihah wa waqa'a mithlu fi kalami min al-Banini wa ghairi. Saya tadi sudah sebutkan bahwasanya kalam atau marasil Sa'id bin Musayyib adalah marasil yang paling sahih. Sebagaimana disebutkan juga di sini, beliau nukilkan daripada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kemudian dinukilkan juga daripada Ali bin Madini, dan ini juga adalah kalam siapa? Jumhuril usuliyin. Sebagaimana kita dapatkan juga kalam ini fi kutubil usul. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah ke-7. Yang terakhir untuk al-haditsil mursal. Min asharil mu'allafat. Tentunya banyak kitab-kitab menuliskan mengenai al-haditsil mursal. Tapi yang paling masyhurnya beliau sebutkan di sini. Beliau sebutkan sini beberapa kitab yang masyhur mengumpulkan hadis-hadis mursal dengan definisi umumnya. Baik itu inqita' itu atau saktun itu setelah tabi' atau sebelum tabi'. Wa ahkamihi wa amthilatihi. Min asyari mu'allafat fil haditsil mursal wa ahkami wa amthilatihi. Beliau sebutkan ini al-marasil li Abi Dawud. Ini bukan hanya yang saktun ba'da tabi'in saja. Di sini marasil ammatan. Apalagi beliau di sini muhaddits tapi mutaqaddim. Karena ta'arif yang kita sebutkan tadi sesuai apa adalah ta'arifnya muhaqqiqil mutaakhirin daripada kalangan muhadditsin. Kemudian yang kedua beliau sebutkan al-marasil juga Ibni Abi Hatim, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 327. Dua-duanya ini dicetak dengan beberapa tiba'ah. Di antaranya kedua-duanya dicetak di Muassasat Risalah, masing-masing satu jilid. Yang ketiga adalah Jami'ut Tafsir li ahkamil marasil lil Imam Al-Ala'i.
wafat 761. Kemudian penting juga Jami' Tahsil lil Ala'i ini, beliau di sini selain menyebutkan hadis marasil, beliau juga menyebutkan rincian hukuman hukum atau perbedaan para fuqaha mengenai hujjiyah, berargumen dengan hadis mursal, sebagaimana yang sebagiannya secara ijmal, secara ringkas kita sudah singgung tadi. Bagi yang ingin mengetahui rinciannya maka boleh rujuk kepada kitab Jami' Tahsil li Al-Ala'i ini. Dengan demikian kita sudahi pembahasan Al-Mursal untuk hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke Al-Gharib. Al-Gharib juga kita sudah pernah singgung sebelumnya pada pembagian hadis min haitsu al-qailuh, dari segi yang mengucapkannya. Ada hadis kita sudah ketahui bahwasanya ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir, ada ahad. Ahad terbagi pada 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur dan aziz kita sudah bahas secara terperinci. Sekarang tinggal yang satu ini, yaitu al-gharib. Itu yang ingin kita bahas sekarang. Jadi itu pendahuluannya ya. Mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib. Kita sekarang di gharib. Kalau kita sudah selesai ini berarti kita sudah selesaikan apa? Pembagian hadis min haitsu qailu. Al-gharib huwa al-hadits alladhi yatafarradu bi riwayati syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'a tafarrud min al-sanad. Jadi al-haditsul gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Satu orang saja. Dimanapun terjadi tafarrud itu, di posisi manapun, baik itu di Syekhul Musannif, Syekh Imam Bukhari misalnya, atau di tabi'i sendiri, atau qabla tabi'i, itu namanya gharib. Ini menurut tentunya andal muhadditsin. Wa summiya ghariban. Sekarang kenapa dinamakan ghariban? Qala wa summiya ghariban li'annahu hina idzin kal gharib al wahid alladhi la ahla 'indahu aw li bu'dihi an martabati syurati fadlan 'an tawatur. Jadi ada dua sebab. Kenapa sih hadis gharib ini disebutkan gharib? Bukankah gharib itu artinya asing? Bukankah gharib itu disebut artinya aneh? Gharib, asing, aneh, atau jauh dari keluarganya kan? Jadi ada dua sebab. Jadi gharib ini dinamakan hadis gharib imma. Yang pertama karena li gharabati, karena dia ibarat seseorang yang aneh atau seseorang asing. Kalau ada di satu kampung, satu balad, semuanya ahlul balad, tiba-tiba datang orang asing, bule atau turis, kan asing dari bentuknya, dari bahasanya, dari gerak-geriknya. Seperti itulah hadis gharib. Tidak ada kita dapat di satu orang pun meriwayatkan hadis ini kecuali si fulan ini. Nah, jadi itu si fulan ini ibarat orang gharib yang masuk ke suatu kampung. Jadi orang asing dia. Dan tidak ada talazum antara gharabah dengan dha'af, walaupun mayoritas hadis gharib itu adalah dhaif sebagaimana yang kita akan bahas nanti. Yang kedua, kenapa dia makan hadis gharib? Karena dia ibarat seseorang yang jauh daripada keluarganya. Anda sekarang menuntut ilmu di Al-Azhar Syarif di Mesir, jauh daripada keluarga yang di Indonesia, jauh daripada keluarga yang di Malaysia. Bagi orang Mesir, Anda ini adalah gharib. Kenapa? Karena li bu'dika, jauhnya Anda daripada keluarga Anda. Begitu juga hadis gharib. Gharib ini jauh daripada apa? Syuhrah. Gharib ini sendiri, syuhrah ini ramai. Apalagi mutawatir. Karena jauhnya gharib daripada masyhur, jauhnya gharib daripada masyhur, apalagi mutawatir, maka disebutkan gharib. Karena dia ibarat orang yang jauh daripada keluarganya. Masalah selanjutnya, itu definisi dan wajh tasmiyah. Yang qasimul gharib binisbati li mawdi' tafarru' ila qismain. Sekarang pembagian hadis gharib. Ada dua bagian kata beliau, ada qisman. Yang pertama al-fardul mutlaq. Jadi saya sebut di sini ada al-fardul mutlaq, ada al-fardul nisbi. Apa itu al-fardul mutlaq? Kata beliau, wa huwa makanatil gharabatu fi asli sanadi wa huwa tarafuhu alladhi fihi sahabi. Fa idza tafarrada ar-rawi 'an as-sahabi bi riwayatil hadits فإنه يسمى غريبا غرابة مطلقة ويطلق عليه المحدثون الغريب سندا ومتنا. Kata beliau, gharib mutlak ini atau al-fardul mutlak di sini, beliau sebutkan tadi gharib, namanya gharib. Tapi di sini pada pembagian disebutkan al-fardul mutlak. Kenapa? Karena al-gharib dan al-fard kan sinonim. Kan yataradaf. Al-gharabah ay at-tafarrud. Al-gharib yakni apa? Al-mutafarrid. Nah, makanya di ta'rif beliau sebutkan tadi ma tafarrada. Jadi dari segi istiqaq beliau pakai istiqaq lain daripada al-fard. Maka beliau sebutkan di sini pada pembagiannya al-fardul mutlaq. Al-fardul mutlaq itu adalah kata beliau makan al-gharabah fi asli sanad. Gharabahnya persendirian itu ketersendirian orang ini pada aslu sanad. Apa itu aslu sanad? Tabi'i.
Ada satu tabi'i, hanya dia seorang saja yang meriwayatkan daripada sahabi. Fi asli sanad, wa huwa taraful ladzi fihi sahabi. Fa idza tafarrada rawi an sahabi riwayatil hadis. Kalau seseorang sendiri, seseorang rawi, dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini pada seorang sahabi, okey, fa innahu yusamma ghariban gharabah mutlaqah. Jadi kita tidak dapati siapapun yang meriwayatkan hadis ini daripada sahabi ini kecuali orang ini. Siapapun. Anda sudah melakukan takhrij, sudah melakukan mutaba'ah, i'tibar bil mutaba'ah syahid, enggak dapat kecuali fulan, satu orang ini saja yang meriwayatkan daripada sahabi ini. Kita akan sebutkan contohnya sebentar lagi. Maka ini disebut gharabah mutlaqah. Kenapa? Karena dengan demikian sanad ini Anda hukumi sanad ini gharib. Begitu juga matanya gharib. Maka di sini mutlak. Mutlak apa? Mutlak. Tidak muqayyad. Jadi hadzal hadis gharib sawa'un kana fi sanad aw fil matni. Maka disebut dengan al-fardul mutlaq atau gharibun mutlaq. Wa yutlaqu 'ala muhadditsun al-gharibu sanadan wa musnadan wa sanadan wa matnan. Disebutkan oleh muhadditsin yang seperti ini namanya dengan sebutan apa? Ini al-haditsu gharibun sanadan wa matnan. Bagaimana ungkapan al-Imam Tirmidzi, Abi Isa fi jami'ihi fi sunanihi at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Kalau Anda sering dapati seperti ini setelah beliau sauq al-hadits, menyebutkan hadis dengan sanadnya, kata beliau, wala na'rifuhu illa min hadzal wajh. Saya tidak dapatkan hadis ini kecuali dengan wajah ini, dengan aspek ini, dengan sanad ini, katanya. Ini berarti gharib sanadan wa matnan. Ya. Jadi jelas ya, itu al-fardul mutlaq. Jadi fardnya mutlak, tafarrudnya mutlak di sanad dan di matan. Yang kedua, ya, sebelum kita masuk yang kedua, beliau sebutkan di sini misalnya. Jadi wabil mithal yafhamu ar-rijal. Antum rijal. Kata beliau, mithaluhu haditsu naha Rasulullah SAW an bai'il wala wa an hibati. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menjual wala dan menghadiahkannya atau memberinya. Jadi bai' wa hibah, menjual dan memberikan al-wala dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita mau tahu ini sanadnya gimana sehingga kita mau tahu hukumnya ini gharib atau tidak. Kalau dia gharib, dia mutlak atau nisbi. Kata beliau, tafarrada bihi Abdullah bin Dinar, Ali bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi syahidnya di sinilah ada seorang tabi'in yang namanya Abdullah bin Dinar, meriwayatkan dari sahabi. Ulama tidak mendapatkan hadis ini melainkan daripada Abdullah bin Dinar. Makanya kata ulama apa? Al-fuqaha atau ulama ayalun ala Abdullah bin Dinar fi hadzal hadis. Kenapa? Karena madar hadis ini hanya Abdullah bin Dinar. Kita tidak akan dapati hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat daripada Ibnu Umar kecuali daripada Abdullah bin Dinar. Kemudian setelah itu ramai. Ya, jelas ya. Berarti di sini syahidnya siapa? Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar. Hanya Abdullah bin Dinar. Jadi tafarrada. Jadi hanya Abdullah bin Dinar sendiri saja meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Dinar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Jadi dengan demikian hadis nahyu Rasulullah SAW an bai'il wala atau hibatihi ini adalah hadis gharibun mutlak atau fardun mutlak atau gharibun sanad dan matannya. Ada contoh lain, hadis masyhur. Kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani atau khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini juga hadis gharib mutlak, fardun mutlak. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak diriwayatkan daripada beliau melainkan oleh seseorang tabi'in namanya Abu Zur'ah. Kemudian tidak diriwayatkan daripada Abu Zur'ah melainkan oleh seorang namanya Umarah. Ya. Kemudian tidak diriwayatkan oleh daripada Umarah melainkan daripada Muhammad bin Fudail. Padahal hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, akan tapi fard. Kenapa? Bahkan sanadnya semua itu mutafarrid. Abu Hurairah hanya Abu Zur'ah, kemudian hanya Umarah, kemudian hanya Muhammad bin Fudail. Ini juga contoh untuk al-hadis al-gharib mutlaqan. Ya. Kita langsung masuk kedua. Jadi ada al-fardul mutlaq, sekarang yang kedua al-fardun nisbi. Kata beliau, wa huwa an takuna al-gharabatu fi athna'is sanad. Jadi di pertengahan sanad, bukan fi asli sanad. Asli sanad tadi setelah tabi'i atau fi tabi'i. Tafarrudnya fi tabi'i. Kalau di sini fi athna'is sanad. Kan yarwiyahu rawi 'ani sahabi aktsar min wahid.
ثم يتفرد برواية شخص معين وهذا يطلق عليه اسم الغريب سندا la matnan. Jadi contohnya ada satu sahabat punya murid satu atau punya murid beberapa orang tabi'i. Contohnya di sini Al-Imam Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kita bacakan saja ya. Mithalu hadits Malik an Az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sil mighfar. Diriwayatkan oleh daripada Al-Imam Malik bin Anas daripada Az-Zuhri. Jadi guru beliau ini Zuhri. Karena Imam Malik adalah mimman aktsara 'ani Zuhri. Banyak meriwayatkan pada salah satu murid yang paling banyak, murid Imam Zuhri yang paling banyak meriwayatkan hadis daripadanya. Imam Zuhri pada Sayyidina Anas. An Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dan di atas kepala beliau ada mighfar. Jadi mighfar ini penutup kepala terbuat daripada besi, intinya kuat. Yang kalau tahu helmet sekarang itu mirip dengan bentuk helmet sekarang, tapi dia bukan helmet. Atau helm. Syahidnya mana? Jadi Imam Malik meriwayatkan pada Imam Zuhri. Zuhri ini tabi'i. Imam meriwayatkan pada Imam atau Sayyidina Anas bin Malik. Yang meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik bukan hanya Imam Zuhri. Ada Imam Zuhri dan yang lainnya. Akan tetapi setelah Imam Zuhri dan yang lainnya ini, anggaplah ada 5 orang. Imam Zuhri 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang. Terus ke bawahnya itu tidak ada tabaqat setelah mereka ini yang meriwayatkan hadis ini, melainkan Imam Malik saja. Kemudian Imam Malik meriwayatkan daripada salah satu daripada mereka ini. Jadi ini nisbi. Ya. Jadi jelas ya. Ada lagi contoh daripada al-fardun nisbi yang lain. Kalau ada 5 orang tadi, sahabat, kemudian 5 orang tabi'i, kemudian ada 5 orang atau ada 5 orang juga di bawah tabi'i, yaitu tabi'i. 5 orang meriwayatkan kepada 5 orang atau 5 orang meriwayatkan kepada 1 orang. Kemudian pada sahabat, 5 orang, 1. Hadis ini sudah masyhur dengan sanad seperti ini. 5 orang, 1. Sudah masyhur. Tiba-tiba ada orang ke-6, bukan bagian daripada 5 ini, meriwayatkan hadis daripada seseorang. Orang ini bukan orang yang sama. Bukan orang yang masyhur meriwayatkan hadis ini. Jadi orang ini bukan masyhur pada periwayatan hadis ini. Kemudian terus ke hal sahabat. Ini juga namanya apa? Gharib nisbi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kumpulkan hadis ini, matanya bukan gharib. Kenapa? Karena ada sanadnya yang masyhur. Akan tetapi hadis ini dengan matan ini katanya, yang orang yang ke-6 tadi itu adalah gharib. Kenapa? Sanad ini gharib tapi matannya apa? Masyhur. Maka ini adalah al-gharib sanadan la matnan. Yang gharib adalah sanadnya bukan matannya. Ini yang disebut dengan apa? Al-fardun nisbi atau al-gharibun nisbi. Dia gharib bin nisbah li hadha sanad. Untuk sanad ini saja dia gharib. Padahal secara mutlak dia bukan gharib. Berbeda dengan pembagian yang pertama tadi. Jadi ada gharib, ada mutlak. Al-fardun mutlak, ada al-fardun nisbi. Saya sudah sebutkan definisinya dengan masing-masing contoh. Nah. Yang terakhir, bukan yang terakhir. Ithnain qabla al-akhir. Al-ashirah qala al-hafidz Ibnu Hajar al-gharib wal fard mutaradifan lughatan wa istilahan illa anna ahli istilah ghayyaru bainahuma min haythu kathratul isti'mal wa qillatuh. Jadi kalau di sini wa qillatih coba dibenarkan wa qillatuh. Fal fardu akthar ma yutliquna ala al-fard al-mutlaq wal gharib akthar ma yutliqunahu ala al-fard an-nisbi wa hadha min haythu itlaq al-ismi alayhima. Jadi al-hafidz Ibnu Hajar sini beliau menukilkan kepada al-hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya gharib dan fard. Kan saya sudah sebutkan tadi. Apa sih bedanya? Sebenarnya secara bahasa dan secara istilah nggak ada beda. Ya, secara teori nggak ada beda, baik di bahasa atau di istilah. Akan tapi dari segi itlaqul ismi, dari segi pemakaian, mereka membedakannya. Jadi kalau al-fardul mutlaq tadi itu, mereka sebut dengan nama apa? Al-fard. Fal-fardu, kan saya sudah sebutkan tadi al-fardul mutlaq di qismil awal. Itu dari segi pemakaian ulama menyebutkan ini hadza haditsun fard. Mereka enggak sebutkan ini hadza haditsun gharib. Jadi kalau saq atau tafarrudnya itu berlaku pada aslu sanad, mereka tidak menyebutkannya dengan nama gharib. Walaupun pada hakikatnya dia gharib. Tapi dari segi sering pemakaiannya yang sering atau pemakaiannya, mereka banyak menyebutkan hadis yang demikian itu dengan nama apa? Hadza haditsun fard. Hadis yang fard. Adapun gharib, mereka sebutkan itu kalau pada al-qismi tsani, kalau al-fardunya nisbi.
Kalau tafarudnya nisbi, mereka sebut ini gharib. Seperti pembagian yang kedua tadi. Seperti hadis Imam Malik kepada Zuhri pada Anas tadi. Itu hadis apa namanya? Hadis gharib. Jadi kalau tafarudnya fi atna'i sanad, mereka sebut apa? Gharib. Dari segi itlaqul ismi saja. Dari segi penamaan saja. Okey. Ala al-fard nisbi wa hadha min haythu itlaqul ismi alaihima. Wa amma min haythu isti'maluhum al-fi'l al-mushtaqqa fala yufarriquna fayaquluna fil mutlaqi wa nisbi tafarrada bi fulan wa aghraba bi fulan. Adapun dari segi istiqaq, kalau mereka mendapatkan sebuah sanad, terus ada yang tafarrad. Bisa jadi seorang muhadis menyebutkan seperti ini, tafarrada bihi fulan. Hadzal haditsu gharib. Tafarrada bihi fulan. Hadis ini gharib, ada tafarrud daripada si fulan. Dia menyebutkan atau menggunakan kalimat tafarrud, istiqaq daripada fard. Atau kadang-kadang dia sebutkan apa? Aghraba bihi fulan. Jadi ketika dia sebutkan tafarrada bihi fulan ay aghraba. Ketika disebutkan aghraba bi fulan ay tafarra. Dah, wadih? Insyaallah wadih. Wa aghraba bi fulan. Jadi sini enggak ada beda. Jangan kita cari perbedaan, apa sih perbedaan tafarrada bi fulan wa aghraba bi fulan? Enggak ada. Maka di sini beliau sebutkan di sini fala yufarriqun. Fa yaquluna fil mutlaqi wan nisbi, fil fard al mutlaq wan nisbi tafarrada bi fulan wa aghraba bi fulan. Ketika terjadi al fardun mutlaq, dia sebutkan aghraba bi fulan. Padahal tafarrudnya terjadi fi asli sanad, tapi dia sebutkan aghraba bi fulan. Padahal namanya gharib. Padahal namanya bukan gharib, tapi fard. Tapi dia sebutkan aghraba bi fulan. Ketika terjadi di athna'is sanad, dia sebutkan seperti ini, tafarrada bi fulan. Padahal hadis ini gharib. Seharusnya digunakan apa? Aghraba bi fulan, tapi tidak. Makanya la yufarriqun. Mereka tidak membedakan dari segi istiqaq. Al-mas'alatul 11, masalah yang ke-11. Hukmul gharib, hukumnya apa? Maka kata beliau di sini apa? Qad yakunul gharibu sahihan wa hasanan wa dha'ifan ala hasabi sifati qabulil hadithi wa tawaffuriha aw faqdiha. Ila anna al-ghalib 'ala al-gharibi an yakuna dha'ifa. Jadi sebagaimana anwa' yang lain sering kita dapati ketika kita menceritakan tentang hukum hadis ini, hukum hadis ini. Juga hadis gharib juga adalah hadis yang ya'tarihi ahkam thalathah. Bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dha'if. Jadi tidak ada talazum sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak ada talazum antara hadis gharib dengan hadis dhaif. Tidak semestinya gharib tapi dhaif. Hadis subhanallah bihamdihi tadi itu muttafaqun alaih tapi gharib. Padahal muttafaqun alaih a'la darajati shihhah. Akan tetapi perlu ditambih, memang pada waqi'nya, faktanya para ulama, para muhaditsin mendapati mayoritas daripada al-hadithi al-gharib adalah dhaif. Pertama, tidak ada talazum antara gharib dengan dhaif. Akan tetapi mayoritas, memang mayoritas bukan semua. Kalau talazum berarti semua. Tidak ada talazum, akan tapi mayoritas daripada al-hadits al-gharib adalah dhaif. Kama qala illa anna al-ghaliba 'ala al-gharib an yakuna dha'ifa. Qala al-hafiz as-Suyuti fi al-Alfiyah muwaddihan hukm al-gharib wa kadha al-mashhur wal-'aziz. Beliau nukilkan daripada alfiyahnya al-Imam alfiyahnya al-Imam as-Suyuti. Beliau menyebutkan hukum hadis masyhur, hukum hadis aziz, hukum hadis gharib. Haddu tawaturin. Ini di nuskhah ini dia tertulis wa kullun yanqasim. Kalau antum rujuk ke Alfiyah Suyuti sendiri akan didapati seperti ini. Haddu tawaturin wa kullun yanqasim. Sudah? Kemudian lima bi sihhatin wa dha'fin yattasim. Jadi bisa yusahhah seperti itu ya. Haddu tawaturin wa kullun yanqasim. Lima bi sihhatin wa dha'fin yattasim. Kemudian wal ghalibud dha'fu 'ala al-gharibi. Ini sudah benar. Wa qussimal fardu ila gharibi. Jadi kullun wa kullun yanqasim. Haddu tawaturin wa kullun. Lima bi sihhatin. Jadi syahidnya di sini. Jadi hukum masyhur bisa jadi sahih. Lima bi sihhah bisa sahih, bisa dhaif. Kalau sahih sudah pasti bisa hasan. Jadi ini tiga-tiga atau hukum untuk ketiga nok hadis itu, yaitu masyhur, aziz dan gharib. Ya. Kemudian tanbih yang saya sebutkan tadi, wal ghalibud dha'fu 'ala al-gharibi. Jadi mayoritas hadis gharib adalah dhaif. Jadi ini adalah argumen kita mengatakan bahwasanya hukum hadis mayoritas daripada hadis gharib kebanyakan atau mayoritas adalah dhaif. Atsani 'ashar wa huwa al-akhir min al-mu'allafat fi al-gharib. Gharib Malik allati lam yadhkurha fi al-Muwatta'ihi, yani gharib Malik tapi tidak disebutkan di Muwatta'. Karya al-Imam Ad-Darqutni wa gharib Syu'bah juga
kitab Imam Syu'bah Ibn Mandah, yang dapatkan di kitabnya di ba'di mu'allafat Imam Syu'bah karya al-Imam Ibn Mandah. Wa fil fardi kitabus sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldah li Abi Daud As-Sijistani sahibus sunan wal afrad Ad-Darqutni mujallad wahid. Jadi saya rasa demikian pembahasan ini yang agak panjang. Saya sudah usahakan untuk meringkasnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga jelas dan dipahami. Wallahul muwaffiq. Al-'afwu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.